Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dimulai dari Provinsi Riau. Pemerintah terus mempercepat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Segera kita mulai kabar utama pemirsa. Konvoi geng motor bersenjata tajam kocar-kacir saat bertemu patroli kepolisian di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua remaja berstatus pelajar beserta busur panah diamankan setelah jatuh dan menabrak mobil petugas. Aparat terlibat kejar-kejaran di Jalan Mapoadang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pengejaran membuahkan hasil di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dua remaja diamankan usai terjatuh akibat berupaya kabur hingga bersenggolan dengan kawannya, bahkan tabrakan dengan mobil petugas. Pelaku yang sempat kabur lari dikejar hingga berhasil dibekuk. Satu busur dan pelontar milik terduga pelaku diamankan di lokasi. Warga sekitar setempat terprovokasi, membawa senjata tajam dan menunggu pelaku di pinggir jalan hingga dibubarkan petugas. Komplotan maling motor beraksi di permukiman dan melepaskan 3 kali tembakan ke arah warga yang mengejar. Komplotan maling motor bersenjata ini beraksi di kawasan Jalan Janger, Sukmajaya. Pelaku nekat menggasak motor di depan rumah warga dan membawa kabur 1 unit motor. Korban saat kejadian melihat pelaku mengambil motor anaknya, kemudian kabur. Dalam rekaman CCTV, terlihat warga pun nekat menabrakkan motor ke arah pelaku sehingga pelaku jatuh. Pelaku yang panik lari meninggalkan motornya kemudian melepaskan 3 kali tembakan ke arah warga. 3 kali. Iya, 3 kali. Pemirsa, di tengah kondisi yang semakin membahayakan, para petugas pemadam kebakaran dan tim penanggulangan Karhutla terus bergerak. Saat sebagian orang memilih menjauh dari kobaran api, mereka justru mendekat. Bukan tanpa resiko, di balik setiap api yang berhasil dipadamkan, ada keringat, lelah, bahkan ancaman keselamatan nyawa yang harus mereka hadapi. Langkah kaki terus menyusuri lahan yang terbakar. Seragam yang mereka kenakan mulai basah keringat. Wajah pun tertutup asap pekat. Namun selang air tetap diarahkan ke titik api yang masih menyala. Petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan terus berjibaku memutus penjalanan api agar tidak semakin meluas. Kondisi medan yang sulit
membuat proses pemadaman tidak mudah dilakukan. Tanah gambut yang menyimpan bara menjadi tantangan tersendiri. Api yang terlihat padam pun bisa kembali muncul beberapa saat kemudian. Proses pemadaman api berjam-jam di tengah kepungan asap menguras tenaga. Namun, bagi para petugas, meninggalkan lokasi sebelum api dijinakan bukanlah pilihan. Bergantian membawa peralatan, menyemprotkan air, membuka akses menuju titik api, dilakukan para petugas tanpa mengeluh. Di balik perjuangan mereka, ada satu tujuan yang sama, api tidak meluas, warga tetap aman, dan hutan yang terbakar bisa diselamatkan. Di setiap satu titik api berhasil dijinakan, ada harapan bencana tidak semakin besar. Tim TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan, kali ini di Pulau Sumatera, dimulai dari Provinsi Riau. Setibanya di Pekanbaru, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat penanganan Karhutla bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Rapat terbatas ini dilaksanakan di Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin. Dalam rapat ini, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, Edi Afrizal, menyampaikan kepada Presiden bahwa Riau telah berhasil mengurangi luas lahan terdampak Karhutla selama tahun 2026. Dari sekitar 16.000 hektar, kini tinggal 900 hektar saja. Kapolda Provinsi Riau, Irjen Pol Heri Heriawan, serta Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Majen TNI Agus Hadi Waluyo turut menyampaikan langkah yang dilakukan oleh TNI dan Polri di Riau dalam penanganan Karhutla, mulai dari perbantuan operasi modifikasi cuaca, pembagian 165.000 masker dan 40 tabung oksigen kepada masyarakat dan tim pemadam kebakaran, serta langkah penegakan hukum hingga tindakan preventif melalui sosialisasi. 14.382 orang untuk tim Satgas Daratnya, kemudian pembinaan ya, gubernur semua jajaran, Pangdam, Kapolda semua jajaran ke bawah, dan semua unsur juga mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap oknum-oknum atau korporasi yang masih coba-coba atau masih nakal. Tapi langkah-langkah saya kira dengan yang tadi ya sudah saya beri petunjuk, semua hotspot sudah Anda lakukan aksi pencegahan. Bor segera kita kirim. Anda sudah benar bikin embung-embung di tempat hotspot, saya kira ya. Jangan dan kemudian ada tim reaksi cepat ya, penanggulangan bencana itu saya kira bagus sekali, dibantu dari pusat ya. Jadi tolong, di sini ada di posko kalian bisa monitor titik api bisa ya, titik hotspot juga bisa. Bisa. Jadi begitu hotspot sudah ada koordinatnya, kalau tidak salah di sini sekitar 300 hotspot ya. 306. Siap. Segera ya. Setelah Riau, Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Presiden Prabowo tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan langsung menuju posko penanganan Karhutla. Presiden kemudian menggelar rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Rapat ini dihadiri sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, beserta Forkopimda Sumatera Selatan, termasuk Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian secara daring turut hadir Forkopimda dari Provinsi Jambi dan Lampung. Presiden kemudian menginstruksikan agar dilakukan percepatan pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Sumatera. Dalam rapat ini, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan kepada Presiden, 17 orang telah ditangkap akibat melakukan pembakaran lahan.
Yang sudah ditangkap berapa orang? 17 Bapak. 17. Siap. Menurut Anda apa motivasi mereka? Motivasi yang sudah kami periksa rata-rata karena membuka lahan Bapak. Memudahkan buka lahan. Seperti tadi malam ada yang ditangkap, ada 2 tempat Bapak. Satu karena membuka lahan, yang satu lagi ada kebun tebu Bapak. Kebun tebu kemudian punyanya PTPN Bapak. Jadi ada anomali bahwa tebu itu apabila sudah waktunya mau dipanen, maka apabila dibakar itu akan menjadi rendemennya semakin banyak dan rasanya semakin manis. Tetapi itu sudah kami ingatkan sejak awal bahwa itu tidak boleh, karena itu nanti akan berdampak pada wilayah yang lainnya. Tadi malam kami tangkap 2 orang Pak dari masyarakat yang membakar kebun tebu tersebut untuk kami periksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pak. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kian meluas di Kalimantan dan Sumatera. Kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga dan membuat warga menderita penyakit pernapasan. 4 hari belakangan, kabut asap menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan, baik itu di jalan protokol maupun di perairan Sungai Musi. Kabut asap yang begitu pekat membuat aktivitas masyarakat terganggu. Selain mengganggu pernafasan dan penglihatan, kabut asap membuat jarak pandang terbatas. Kabut asap yang begitu pekat terjadi karena kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau terus meluas. Luas lahan terbakar yang sebelumnya diperkirakan sekitar 270 hektar, kini meningkat hingga sekitar 700 hektar. Kondisi lahan gambut yang kering ditambah angin kencang dan minimnya sumber air menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Luas lahan terbakar di Kerumutan yang awalnya sekitar 270 hektar, kini bertambah hingga mencapai 700 hektar. Untuk menangani kebakaran, ratusan personil gabungan dikerahkan ke lokasi. Pemadaman juga didukung peralatan darat dan helikopter waterbombing untuk menjangkau area yang sulit diakses petugas. Titik api kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur masih bermunculan. Kebakaran di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas ini terjadi di Resort Kuala Penet, seksi pengelolaan kawasan Taman Nasional Wilayah 3 Kuala Penet sejak Jumat lalu. Berdasarkan data sementara, luas area yang terbakar mencapai 673 hektar. Petugas terus berjibaku memadamkan titik api baru sejak Minggu siang agar tidak meluas menembus kawasan hutan inti TNWK. Namun petugas mengalami kesulitan memperoleh air karena lokasi sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Hasil pemantauan udara dan darat, habitat satwa liar dan gajah di TNWK berada di jarak aman dari jangkauan lidah api. Posisi terdekat berjarak sekitar 25 km dari lokasi kebakaran. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah titik? Telah ada rekan kami Firda Jumardi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan juga ada rekan Pujiansyah dari Waikambas, Lampung. Kita ke Firda terlebih dahulu di Banjarbaru. Selamat malam Firda, bagaimana upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang masih terus dilakukan hingga saat ini di sana? Ya, Jasmine dan juga pemirsa, dari Satgas Darat maupun Satgas Udara yang telah disiagakan sejak sepekan terakhir untuk memadamkan api di titik api yang ada di kota Banjarbaru ini sangatlah berjalan pemirsa, di mana kalau kita mau melihat kondisi di lapangan banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Satgas Darat, baik dari lahan gambut yang memang sangat sulit untuk dipadamkan jika hanya dipadamkan dengan air. Pemirsa, memang harus direndam dengan air agar api dan asap ini tidak muncul kembali, karena saat ini bisa dikatakan kota Banjarbaru dan sekitarnya sedang kemarau hingga kekurangan air pemirsa, sehingga hal itu menjadi kendala bagi Satgas Darat. Tidak hanya Satgas Darat pemirsa, juga terdapat Satgas Udara yaitu heli waterbombing yang kemudian selalu berpatroli di langit kota Banjarbaru untuk melihat titik-titik api dari
atas begitu, sehingga ketika ada yang kemudian kembali menyala ini akan dipadamkan melalui jalur udara. Jika melihat sejak beberapa hari terakhir, memang siang tadi ini karena kemarau dan juga matahari yang begitu terik, titik-titik api bahkan memang bertambah. Menurut data yang kami dapatkan, luas lahan yang terdampak ini bertambah, yang sebelumnya hanya 1.140 hektar. Saat ini data terbaru yang kami dapatkan, luasan karhutla di Kota Banjarbaru ini mencapai 1.374 hektar. Jika sebelumnya hanya 163 titik hotspot, kini bertambah menjadi 265 titik hotspot. Adapun wilayah yang terdampak ini adalah wilayah Kecamatan Landasan Ulin, kemudian wilayah Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Liang Anggang yang menjadi titik terparah dari karhutla yang terjadi di Kota Banjarbaru, yang memang ketika api ini mulai menyala, kabut asap mulai menyelimuti daerah sekitar, dan ketika apinya pun berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara, ini abu yang tertiup angin benar-benar mengganggu masyarakat sekitar. Kalau bisa dilihat pemirsa, memang saat ini saya sedang berada di daerah kota yang merupakan jarak aman dari titik-titik karhutla itu, namun masih tercium aroma asap terbakar begitu dari sini, sehingga bisa dikatakan bahwa udara di Kota Banjarbaru ini tidak begitu baik, yang dihimbau untuk memakai masker ketika keluar beraktivitas di rumah. Dari Pemkot Banjarbaru ini juga ini telah mengeluarkan edaran untuk seluruh siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, walaupun untuk tenaga pendidik ini masih tetap masuk untuk kemudian melakukan pekerjaannya, namun tetap dengan segala kompensasi yang telah diberikan oleh Pemkot Banjarbaru melihat kondisi yang terjadi saat ini pemirsa. Dan dapat kami informasikan ternyata bahwa bulan Agustus ini dan karhutla yang terjadi yang menurut kita telah berdampak begitu besar hanya awal pemirsa, karena puncak dari kemarau yang berkemungkinan membuat karhutla lebih mengganas ini ada di bulan September. Tentu kita berharap karhutla akibat kemarau ini tidak terjadi, karena dari Pemkot Banjarbaru sendiri juga telah membuat solusi dari kekeringan ini dengan cara membuat sumur-sumur air di wilayah terdampak, sehingga masalah kekeringan yang tidak bisa diselesaikan beberapa hari lalu ini tidak akan berkepanjangan, sehingga ada solusi dari karhutla yang terjadi di Kota Banjarbaru, mengingat titik-titik api ini benar-benar berada di belakang pemukiman warga di kecamatan-kecamatan yang terdampak, sehingga banyak warga yang kemudian harus mengungsi ketika api kembali menyala, kabut asap kembali pekat, dan abu-abu kembali berterbangan. Kami akan terus memantau bagaimana kondisi terkini dari Kota Banjarbaru terkait dengan karhutla yang terjadi. Demikian, Jasmine, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, titik panas ataupun hotspot masih terus bertambah. Terima kasih Firda Nyubardi mengabarkan langsung dari Banjarbaru. Dan kita beralih ke rekan Pujiansyah yang siap mengabarkan dari Waikambas. Selamat malam Pujiansyah. Bagaimana dengan penanganan karhutla di Waikambas dan bagaimana kondisi satwa di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam Jasmine Rahmadi dan pemirsa Tislan dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan bahwa kondisi kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas saat ini masih terus terjadi, di mana pada minggu siang kemarin masih sekitar 100 hektar lahan yang masih terbakar dari 673 hektar yang terbakar. Sedangkan dari 100 hektar lahan yang masih terbakar ini terdapat 72 titik sebaran atau titik panas yang belum bisa dipadamkan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Gubernur Lampung dan Presiden Prabowo pada tadi sore, Presiden menginstruksikan akan menurunkan tim Alfa TNI atau tim yang bertugas untuk beroperasi menangani bencana, baik itu bencana alam maupun perburuan tindak kejahatan kelompok bersenjata, di mana tim Alfa ini akan disebar untuk membantu petugas yang saat ini masih berupaya memadamkan api di Taman Nasional Waikambas. Tim Alfa ini juga akan melakukan menerjunkan pasukan terjun payung untuk menjangkau titik-titik api ataupun titik hotspot yang sulit dijangkau petugas saat ini, di mana berdasarkan hasil rapat koordinasi pada tadi sore, tim ini
ataupun Presiden Prabowo menginstruksikan tim ini dan akan membantu pompa air sebanyak 20 pompa air, di mana Pemprov Lampung menyediakan saat ini tersedia 10 pompa air, sedangkan Presiden Prabowo akan menambah menjadi 20 pompa air untuk membantu membawa ataupun mengisi tangki-tangki air portable yang lokasi untuk dibawa ke lokasi yang titik api yang sulit dijangkau oleh petugas. Tangki-tangki air ini akan diisi oleh petugas untuk memadamkan api-api yang sulit dijangkau, di mana petugas juga mengalami kesulitan karena lokasi-lokasi hotspot ini jauh dari sumber air. Petugas cukup kewalahan untuk memadamkan api yang berada di Taman Waikambas ini, baik itu dengan melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan ranting-ranting ataupun daun-daun dedaunan yang berada di lokasi. Dapat saya kabarkan juga bahwa untuk kondisi satwa di Taman Nasional Waikambas ini sendiri masih cukup aman, di mana kondisi gajah liar berada sekitar 25 km dari lokasi titik kebakaran ataupun titik hotspot yang masih terbakar saat ini. Yasmin Rahmadi. Ya, sehingga bisa dipastikan, Pujiansyah, bahwa saat ini karhutla tidak mengganggu habitat gajah liar di sana, Pujiansyah? Baik, dapat kami pastikan bahwa kondisi petugas di lapangan juga memastikan agar satwa-satwa liar yang berada di sekitar lokasi kebakaran ini tidak mendekati titik-titik hotspot yang masih terbakar, ataupun 72 titik hotspot ini, di mana baik itu lokasi penangkaran gajah satwa yang berada di Taman Nasional maupun gajah liar yang berada di Taman Nasional, di mana petugas mengupayakan agar titik sebaran api ini tidak kembali meluas, baik itu mendekati lokasi penangkaran gajah maupun lokasi gajah liar yang berada di Taman Nasional Waikambas ini. Yasmin Rahmadi. Baik, terima kasih Pujiansyah mengabarkan langsung dari Waikambas, dan sebelumnya ada rekan Firda Jumardi mengabarkan langsung dari Banjarbaru. Jaga kesehatan dan keselamatan rekan-rekan selama bertugas. Terima kasih. Dan pemirsa, viral seorang wanita dalam kondisi mabuk menabrak sejumlah mobil dan pengendara motor hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kami akan hadirkan informasinya, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, viral seorang wanita dalam kondisi mabuk menabrak sejumlah mobil dan pengendara motor hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Beginilah pemirsa situasi saat setelah ENR menabrak sejumlah mobil dan motor di sekitar Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. ENR sempat beradu mulut dengan sejumlah pengendara motor di lokasi kejadian. ENR kemudian diamankan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Hati-hati teman-teman. Setelah dilakukan pemeriksaan, ENR ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ia dipersangkakan karena mengemudi dalam keadaan pengaruh minuman keras dan menyebabkan tabrakan hingga korban tewas. Tersangka mengaku menyesal dan minta maaf serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya kepada keluarga korban. Agak maju deh, agak maju. Meminta maaf kepada pihak korban. Hanya minta maaf aja. Santunan mungkin. Artinya tidak. Karena saya kan juga belum terlalu ngobrol banyak ya. Jadi cuma Belum dipertemukan. Iya, nanti kami belum bertemu. Rencananya ya apa Mbak? Rencananya sampean sendiri seperti apa? belum ada rencana karena belum bertemu juga. Kebakaran melanda rumah berlantai 2 yang jadikan tempat usaha di Jalan Rasa Mala 2, Tebet, Jakarta Selatan. 4 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik karena lokasi yang padat penduduk. Banyaknya material kertas dan kardus yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar habis seluruh bangunan. Diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi dalam rumah.
Belasan mobil pemadam dan puluhan personel damkar diterjunkan ke lokasi. Usai melakukan proses pemadaman, petugas menemukan 4 korban tewas dalam insiden ini. 3 korban merupakan satu keluarga, 1 korban lain adalah penghuni kos. Usai dievakuasi, keempat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur menggunakan 4 mobil ambulans. Satu unit kapal ikan pukateri terbakar di perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Gandeng pukatnya digandeng orang itu. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dan Deli Serdang diturunkan ke lokasi. Api sulit dipadamkan lantaran adanya bahan bakar yang baru diisi untuk keberangkatan kapal selanjutnya. Api pun berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menyemprotkan air selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai miliaran rupiah. Peristiwa kebakaran ini juga dalam proses penyidikan Polres Pelabuhan Belawan. Gedung Madrasah Aliyah Mualimin di Kompleks Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani, Lombok Timur terbakar. Api dengan cepat melalap dan merambat ke seluruh bangunan di kompleks madrasah tersebut. Sejumlah santri berupaya menyelamatkan aset milik pesantren saat api membakar gedung Madrasah Aliyah Mualimin NW Anjani itu. Namun santri yang lain berupaya menghalau rekan mereka menjauh dari api untuk menghindari korban jiwa. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Polres Lombok Timur menerjunkan tim Inafis untuk melakukan pendalaman. Pemirsa, ribuan massa menggeruduk kantor Bupati Goa menyusul kebijakan pemberhentian 17 organisasi perangkat daerah termasuk Sekda Goa. Massa langsung menerobos pintu pagar kantor Bupati yang dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Pemda. Aksi masyarakat ini sempat memanas dan nyaris terjadi bentrok dengan aparat keamanan yang bertugas di lapangan. Meski sempat ditahan, aparat keamanan namun massa akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam kantor Bupati Goa. Cekcok pun terjadi saat massa hendak masuk ke dalam lobi kantor Bupati namun dihalangi petugas keamanan. Massa meminta agar Bupati Goa segera mundur dari jabatannya karena dinilai menjadi biang kegaduhan di Kabupaten Goa. Pemerintah terus mempercepat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Kabar utama akan kembali sesaat lagi usai jeda.
Pemerintah terus mempercepat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Di masa tanggap darurat, fokus penanganan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi pada pemulihan akses hingga infrastruktur yang terdampak. Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur merenggut sedikitnya 91 nyawa, membuat 1.286 jiwa terluka dan lebih dari 161.000 orang mengungsi. Sejumlah wilayah terdampak mengalami kerusakan rumah, fasilitas umum, dan akses jalan. Seperti di Desa Cuncalolos, Kecamatan Bliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ratusan jiwa masih bertahan di pengungsian mandiri. Keluarga Maximus Gons dan Ferdinandus Saleman berhasil selamat dari gempa saat rumah mereka rusak terkena guncangan. Meski masih trauma, mereka tetap kuat dan tegar menghadapi situasi ini. Semua keluarga selamat, cuma dua anak kecil itu saja yang agak ketimpaan patah, tapi ada tim dari puskesmas untuk rawat mereka, kasih obat sehingga sekarang sudah aman. Dan saya pribadi itu saja saya bersyukur saya tidak kenapa-napa, biarpun rumah itu rumah kan saya bisa cari lagi. Status tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Status ini untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus mempermudah koordinasi dan pengerahan sumber daya ke wilayah terdampak. Di sektor kesehatan, tim medis dan rumah sakit lapangan dikerahkan untuk memastikan pelayanan bagi korban tetap berjalan. Sementara di sektor infrastruktur, pembukaan kembali akses menjadi perhatian utama. Sejumlah ruas jalan nasional sempat terganggu akibat gempa mulai dibersihkan dan dibuka kembali. Tanggap darurat bukan hanya tentang bertahan dari bencana, tetapi untuk mempercepat pemulihan dan membangun kembali kehidupan warga yang terdampak gempa. Dari Nusa Tenggara Timur, tim TV One mengabarkan. 26 pasien di tenda darurat mulai menjalani perawatan di ruangan Dahlia Rumah Sakit TC Healers Maumere. Sementara itu, para pengungsi mandiri di Desa Nangahale mulai menerima bantuan pemerintah. Pasca gempa Flores berkekuatan 7,7 magnitudo, pemerintah kabupaten percepat pemulihan kondisi masyarakat. Di Rumah Sakit TC Healers Maumere misalnya, pihak rumah sakit kini mulai memberlakukan perawatan di ruang perawatan setelah sebelumnya menjalani perawatan di tenda darurat. Sebanyak 26 pasien kini mulai menjalani perawatan di ruang Dahlia. Petugas medis mengarahkan dan mendampingi para pasien dari tenda darurat menuju ruang perawatan. Direktur Rumah Sakit TC Healers mengungkapkan, kebijakan diambil setelah evaluasi bersama Kementerian PUPR terkait kualitas bangunan pasca diguncang gempa. Kondisi itu karena kebutuhan, beberapa layanan seperti kamar operasi, ICU, dan juga layanan hemodialisis, cuci darah, kami aktifkan lagi untuk pelayanan di dalam ruangan. Kemudian sekarang setelah dilakukan asesmen oleh Kementerian PU terhadap struktur bangunan, per hari ini mulai dievakuasi lagi kembali pasien-pasien ke dalam ruangan, khususnya yang asesmennya memang bisa ditempati demikian. Oke, dokter, memang masih beberapa ruangan yang sudah di-asesmen jadi tapi belum pulih 100% ya. Nah, tapi kan ini sudah banyak akses jalan yang sudah terbuka dan proses evakuasi dari wilayah terdampak itu sudah mulai banyak. Rumah sakit siap menerima pasien-pasien yang terdampak gempa itu? Siap. Pemerintah daerah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan bagi warga yang mengungsi secara mandiri di 21 kecamatan. Salah satu pengungsi mandiri yang telah menerima bantuan adalah Ririn, seorang ibu rumah tangga. Ririn salah seorang warga desa Nangahale, Kecamatan Talibura yang terdampak gempa, mengungsi bersama anaknya yang berusia 9 tahun. Dan selama di pengungsian, kebutuhan dirinya bersama sang anak selalu mendapatkan bantuan dari posko. Selama di pengungsian ini, apa yang sudah didapat? Bantuan apa yang sudah? Bantuannya itu berupa popok, susu, tikar dengan beras, air aqua. Bibi, ini kan kita lihat alas tidurnya belum maksimal. Sudah dapat bantuan alas tidur, kemudian
tikar, kasur misalnya. Belum ada. Nyaman tidak kalau malam istirahat malam? Nyaman kalau seperti ini sudah nyaman. Kalau yang kemarin-kemarin belum pengaruh dingin. Kalau malam dingin. Selain itu, warga di sejumlah lokasi pengungsian lainnya pun masih membutuhkan tenda untuk berteduh dan akan digunakan warga untuk sholat berjamaah. Dari Sika, Taufik Koban TV One mengabarkan. Langsung saja kita perbarui informasi mengenai dampak gempa dan penyaluran bantuan korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Ada rekan Faisal Rinaldi di Kupang dan rekan Keisha Butar-Butar di Manggarai. Kita ke Manggarai terlebih dahulu. Selamat malam Keisha, bisakah Anda gambarkan bagaimana penanganan pasca gempa di Manggarai saat ini? Siapa nih? Kes. Yuk. Selamat malam Jasmine dan juga pemirsa, update terkini dari Kecamatan Reo Kabupaten Manggarai. Kalau di Posko Goloconggo ini sendiri memang untuk distribusi bantuan saat ini sudah diterima oleh warga yang ada di Posko Goloconggo, yang dimana juga di posko ini ada sebanyak 197 keluarga yang mengungsi dari 5 desa di Kabupaten Manggarai. Namun memang untuk saat ini yang paling dibutuhkan oleh warga yang ada di desa ataupun di Posko Goloconggo ini adalah air bersih, yang dimana mereka memang saat ini masih membutuhkan air bersih karena di posko ini sendiri memang untuk jumlah yang cukup banyak, karena di sana ada 197 warga sehingga mereka saat ini membutuhkan air bersih. Dan juga kami juga sempat berbicara dengan warga yang ada di sana untuk kebutuhan bayi, begitu saat ini juga masih dibutuhkan oleh warga. Namun untuk distribusi seperti logistik, kemudian bahan makanan, minuman, saat ini memang warga mengatakan sudah menerima bantuan-bantuan tersebut. Dan juga di Posko Goloconggo ini ada terdapat 1 gudang logistik yang dibutuhkan oleh warga yang ada di Posko Goloconggo, yang dimana juga di logistik ini adalah untuk kebutuhan sehari-hari warga di Posko Goloconggo. Nah, tadi juga pagi kami melihat warga diberikan aktivitas untuk mengisi kekosongan mereka, yakni senam pagi bersama dengan warga yang ada di sana, kemudian juga anak-anak. Dan selain untuk pemulihan fisik, di sana juga ada pemulihan psikologis, seperti anak-anak diajak untuk aktivitas trauma healing seperti membaca, kemudian menulis, berhitung, dan lain sebagainya, bernyanyi. Mereka diajak untuk berinteraksi satu sama lain, yang dimana juga tadi infonya sekolah darurat ini baru hari ini dijalankan 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Kami melihat memang warga ataupun anak-anak di sini ikut aktivitas trauma healing ini dari usia TK PAUD, kemudian SD, SMP, SMA. Ini juga tentu menjadi tujuannya agar anak-anak bisa mengurangi rasa syok dan juga trauma pasca gempa beberapa waktu lalu. Di sini juga Jasmine dan juga pemirsa, kami masih merasakan gempa susulan yang kerap terjadi, apalagi juga hari ini masih terus terjadi gempa susulan Posko Kabupaten Manggarai. Dan untuk distribusi bantuan ini warga sudah menerima bantuan dari pemerintah yang ada di Posko Goloconggo. Demikian Jasmine. Baik, gempa susulan masih terus dirasakan hingga saat ini. Rekan Keisha Butar-Butar di Manggarai, kita beralih ke rekan Faisal Rinaldi yang siap mengabarkan dari Kupang. Selamat malam Faisal, bagaimana dengan distribusi bantuan yang disalurkan dari Kupang saat ini? Ya, Yasmin, kalau untuk pendistribusian bantuan yang disalurkan dari Kupang NTT ini memang setiap harinya masih terus berjalan, di mana beberapa bantuan logistik mulai dari bahan-bahan makanan, kemudian juga pakaian dan lain sebagainya, ini setiap harinya selalu diterbangkan dari Lanut El Tari yang berada di Kupang ke beberapa wilayah-wilayah terdampak di Pulau Flores. Salah satunya ada di Kabupaten Ende dan juga di Maumere. Nah, memang 2 rute tersebut setiap harinya selalu di-drop beberapa bantuan logistik menggunakan jalur udara atau melalui pesawat kasa milik TNI AU, yang kemudian dari kabupaten masing-masing kabupaten tersebut, Ende dan juga Maumere, lalu kemudian akan disalurkan ke beberapa titik-titik terdampak terdekat dari posko yang berada di Ende dan juga di Maumere. Nah, untuk setiap harinya juga memang di
dilakukan, Yasmin, pemotretan melalui via udara yang dilakukan oleh pihak dari TNI AU untuk bisa memetakan sebenarnya wilayah-wilayah mana saja yang terdampak cukup parah namun belum mendapatkan bantuan sama sekali. Ini yang memang hingga saat ini terus dipantau oleh pihak dari TNI Angkatan Udara untuk bisa mendistribusikan dan juga menyalurkan bantuan secara tepat di titik mana saja yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Di Kabupaten ND misalnya, Yasmin dan juga pemirsa, memang masih banyak sekali di beberapa wilayah sekitarnya, bahkan di Kabupaten Ngada, ini ada beberapa wilayah yang sama sekali belum mendapatkan bantuan. Namun kemarin pada akhirnya memang sudah mendapatkan bantuan berupa makanan, kemudian juga tenda, obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Ini bisa dipastikan sudah diterima oleh masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang berada di Pulau Flores atau di Provinsi NTT ini. Nah, untuk besok rencananya akan ada penerbangan lagi, Yasmin, ke ND dan juga Maumere. Kita akan sampaikan kepada Anda kelanjutannya besok, Yasmin. Sebentar demikian, kembali ke studio. Baik, masih ada sejumlah titik yang belum menerima bantuan dan terus dipatahkan oleh TNI Angkatan Udara. Terima kasih Faisal Rinaldi mengabarkan langsung dari Kupang, dan sebelumnya ada rekan Keisha Butar-Butar mengabarkan langsung dari Manggarai. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai seorang anak perempuan berusia 8 tahun digigit seekor anjing milik warga di kawasan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami. Dan antara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi diluncurkan sebagai babak baru tata kelola ekspor sumber daya alam strategis Indonesia. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi memperkenalkan rencana implementasi jajaran pimpinan eksekutif sekaligus identitas mereknya kepada publik dalam peluncuran di Jakarta. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, mengungkapkan DSI dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026 dan mulai beroperasi sejak 1 Juni 2026. Rosan menegaskan DSI bukan untuk menggantikan fungsi regulator maupun menambah lapisan birokrasi. DSI membangun satu titik verifikasi yang lebih kuat dan aliran data dan transaksi ekspor yang mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran dan juga repatriasi devisa. Ingin saya tegaskan bahwa DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita bawahi. Seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang. Seluruh tamu undangan yang saya hormati, peran DSI adalah membangun satu titik verifikasi yang lebih kuat dan aliran data dan transaksi ekspor, mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran dan juga repatriasi devisa. Bagi Danantara Indonesia ini penting karena pengelolaan aset strategis tidak cukup berorientasi pada volume. Setiap transaksi harus memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. Oleh sebab itu, implementasinya akan dilakukan secara bertahap, terukur dan berbasis kesiapan agar arus perdagangan dan hubungan komersial yang sudah berjalan tidak terganggu. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan yang besar pada DSI karena pertama bagaimana kita bisa menjaga integritas. Kabar utama akan kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pelalawan Riau sudah berlangsung lebih dari 3 pekan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan pun dilakukan secara masif.
Kebakaran hutan dan lahan di Riau tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Namun salah satu fokus utamanya di Kabupaten Pelalawan yang titik apinya disebut paling serius. Di wilayah ini dari total 270 hektar luas lahan yang terbakar, 81 hektar diantaranya telah berhasil dipadamkan. Sepanjang periode Januari hingga Agustus tahun ini, Polda Riau setidaknya telah menetapkan lebih dari 30 orang tersangka dari sekitar 30 laporan polisi terkait kasus karhutla. Penegakan hukum yang masif terhadap pelaku pembakaran hutan disebut sebagai salah satu faktor penting kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat dikendalikan. Bagaimana kasus ini dibongkar untuk menyelamatkan hutan dan lahan? Saksikan selengkapnya dalam Fakta sesaat lagi. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Fakta dengan Kristat Yosefa. Wakil kru bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al Samsi.